Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera mungkin untuk yang ada non muslim nggak ini di STKIP? Saya khawatir ada yang non muslim. Ada, oke. Salam sejahtera juga. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya masih sehat menjalankan aktivitas pada hari ini dan seterusnya. Oke, selamat datang Ibu Ketua STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Kepala Kepala P3M STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, kemudian para dosen pembimbing yang sudah hadir pada Zoom pembekalan Bakti Karya Mahasiswa 2020 pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa semoga kegiatan BKM 2020 ini dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Oke, amin. Oke, kita mulai kegiatan hari ini adalah pembekalan seluruhnya, baik itu untuk dosen maupun untuk seluruh peserta. Di sini hanya dibatasi hanya 100 peserta, yang sisanya bisa aktif atau bisa mengikuti langsung live melalui YouTube yang sudah di-share ya oleh panitia. Oke, kita akan mulai dengan sambutan dari Ketua STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Oh ya, maaf, kita akan mulai dengan laporan Ketua Panitia sekaligus Kepala P3M STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Bapak Iman Sampurna. Pada Bapak Iman dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat dan sangat kami banggakan Ibu Ketua STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, yang dalam hal ini beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir secara live dengan kita semua dalam rangka pembekalan BKM tematik atau BKM daring 2020 untuk mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dan yang saya banggakan pada tim atau kru, karena ini kali pertama mungkin BKM ini dilaksanakan secara daring, Ibu Ketua. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan kerja para tim yang saat ini juga hadir mendampingi kita semua dari host, co-host, dan para pembimbing. Baiklah, dalam kegiatan BKM daring tematik individu ini memiliki tema edukasi pencegahan COVID-19 atau COVID 2019. Nah, dinamika ini tidak hanya dilakukan oleh kita, kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, karena pandemi COVID-19 ini menjadi wabah dunia, artinya internasional, sehingga hampir semua prosesi, baik pembelajaran maupun prosesi lainnya, bisnis kegiatan lainnya dilakukan secara daring. Nah, tentunya sehubungan dengan kurikuler yang harus kita lakukan di program akademik 2019-2020 pada mahasiswa yang sudah mengampu atau mengambil KRS di semester 4 untuk bakti karya mahasiswa, ini diwajibkan untuk melaksanakan ini. Dan kami selaku panitia memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekurang lancaran daripada kegiatan terutama dalam pembekalan BKM daring tematik pencegahan COVID 2019. Rencana peserta atau estimasi dari KRS yang sudah diisi oleh peserta sekitar 190 sampai 200 peserta. Nah, mengingat kami juga sebetulnya sudah menutup acara pendaftaran ini, namun kalau para peserta sudah mengisi KRS itu
kalau dia tidak melangsungkan kegiatan perkuliahannya dalam rangka BKM ini, itu jangan kaget apabila kemudian mendapatkan di rapotnya mendapatkan E atau nilai E. Karena ini merupakan program wajib dari akademi kita. Nah, Ibu Ketua yang saya hormati, mohon izin waktunya dan mohon kepada Ibu dapat memberikan sambutan atau saran dalam rangka memberikan support dan motivasi bagi kelangsungan dan kelancaran BKM tematik yang 2020 untuk mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Perlu kami sampaikan, BKM tematik COVID 2019 untuk BKM STKIP ini jadi semacam ada pucuk dicinta ulam tiba atau gayung bersambut. Kebetulan Kemendikbud kita pun merekrut melaksanakan program kegiatan KKN tematik juga yang dilaksanakan secara daring atau daring. Nah, baik panduan, pedoman, dan segala sesuatunya ini pun hampir sama dengan kita. Karena formulasi kita berpikir, idea atau gagasan kita berpikir di pandemik ini udah tergiring sama lah kira-kira begitu. Karena kita juga sama-sama Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pola berpikirnya sama. Sehingga izin kepada Ibu Ketua, saya atau kami merencanakan dan bahkan mungkin secara kelembagaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini memutuskan kepada seluruh mahasiswa semester 4, terutama yang menjadi peserta BKM tematik ini wajib mengikuti program KKNT tematik yang Kemendikbud laksanakan. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan paparannya secara teknis di acara pembekalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Ketua. Mohon izin waktu untuk membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala P3M STKIP Setiabudi Rangkas Bitung sekaligus Ketua Pelaksana BKM 2020. Berikutnya saya perkenankan kepada kepada Ibu Ketua STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Ibu Dr. Haja Cut Afrida MPD untuk memberikan sambutannya pada kegiatan Bakti Karya Mahasiswa 2020. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala P3M yang saya hormati, para pembimbing BKM yang saya hormati, serta anak-anakku peserta BKM yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya lah pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara pembekalan BKM yang akan diselenggarakan oleh panitia dari P3M. Anak-anakku sekalian, BKM tahun 2020 tentu berbeda dengan BKM sebelumnya. Karena tahun 2020 ini terjadilah suatu musibah internasional, yaitu COVID, ya, Corona kata cucu saya. Tentu saja kita harus dapat menerima perubahan-perubahan ini dengan ikhlas. Kok sekarang mah begini? Ya pasti begini, karena tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau BKM tahun-tahun yang lalu, itu kita sudah dibagi kelompok oleh panitia, ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, tapi tahun ini berbeda. Mahasiswa mencari tempatnya sendiri-sendiri di sekitar tempat tinggalnya. Ini untuk memudahkan anak-anak sekalian supaya tidak berkeliaran. Nah, walaupun kita ini sudah new normal, sebetulnya belum normal. Jadi tetap kita harus masih menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dengan adanya COVID
ini, saya pikir ada hikmah di balik musibah itu. Yang pertama, kita jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar IT. Dulu kita kuliah semua tatap muka. Sekarang dengan daring. Hari ini kita menggunakan Zoom. Jadi bukan orang-orang kota saja yang pinter Zoom-Zooman, tapi STKIP juga hari ini kita dapat seizin Allah menggunakan Zoom yang dapat dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang saya cintai. Jadi dengan adanya musibah, ada hikmah di balik itu. Jadi ilmu kita bertambah, terutama di IT. Yang tadinya kita tidak mengenal apa itu daring, apa itu Zoom, tapi mau tidak mau, sekarang terpaksa kita harus melakukannya. Mudah-mudahan kita juga jadi suka ya, karena terpaksa lama-lama bisa menjadi atau mendarah daging pada diri kita masing-masing. Selama ini tentu saja apapun yang dilakukan baik oleh STKIP maupun oleh orang-orang yang lain, semua itu mempunyai masalah. Daring atau online atau apapun namanya. Banyak masalah, tidak ada pulsa lah, tidak ada jaringan lah, dan sebagainya. Tapi apa boleh buat, kita berupaya. Kami dari STKIP berupaya untuk melayani anak-anakku sekalian, bagaimana caranya supaya bisa diikuti dengan baik. Walaupun tentu belum sempurna. Seperti sekarang kan dibatasi hanya 100 orang. Yang lain bisa mengikuti lewat handphone. Dan kita ini semua tinggalnya di berbagai tempat, tapi kita bisa bersilaturahmi lewat Zoom. Nah, ini hikmah daripada COVID. Kalau tidak ada COVID, mungkin kita tidak menggunakan Zoom. Nah, ini dengan penuh keikhlasan ya, bukan berarti COVID bagus, tapi COVID itu harus kita terima dengan ikhlas karena itu semua terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suka tidak suka, memang sudah terjadi. Jadi kita harus bisa mengatasinya atau menghadapinya. Bagaimana caranya? Kita tetap belajar. Kita tetap melaksanakan BKM walaupun tidak sempurna seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi ada Pak Sampurna, tenang aja ya. Ada Pak Imam Sampurna ya. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Saya mohon anak-anakku sekalian ikuti nanti petunjuk-petunjuk atau saran-saran dari panitia. Apa saja yang harus Anda laksanakan di daerah Anda masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak mengerti. Jadi kalau belum mengerti, tanyakan apa yang dapat kami lakukan di daerah kami masing-masing. Saya kira banyak, ya banyak. Bisa membantu kepala desa, membersihkan masjid, atau apalah, banyak ya. Tinggal bagaimana kreativitas kita untuk memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita dalam melaksanakan BKM. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, jaga nama baik alma mater. Jadi nanti Anda datang menghadap kepala desa sebagai mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung tentu mempunyai adab sesuai dengan visi dan misi kita. Berbudaya dan berdaya saing. Nah, berbudaya itu di dalamnya ada adab atau adat istiadat. Mungkin datang, mengucapkan salam, nanti setelah selesai, pamitan. Nah itu ya. Jadi jangan lupa menggunakan adat istiadat yang baik jika kita berkomunikasi dengan siapapun.
Saya kira itu saja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan BKM saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua atas sambutannya. Berikutnya kita akan lanjutkan ke pemaparan dari panitia BKM untuk instruksional pelaksanaan BKM 2020. Berikutnya saya berikan kepada Bapak Ketua Panitia sekaligus Kepala P3M SPPD Rangkas Bitung. Pak Iman, mangga dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Gentik. Ya, terima kasih Ibu Ketua atas pembukaannya, dan kami merasa hangat karena dia selalu dihadiri oleh Ibu Ketua. Semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk melaksanakan BKM. Maksudnya pihak lembaga atau orang tua kita sangat memberikan support dan mendukung. Di samping kegiatan yang akan kita laksanakan ini adalah kegiatan perkuliahan di lapangan, ini lebih ada muatan ibadahnya. Karena bakti karya yang akan kita lakukan ini adalah kita mengedukasi masyarakat dari berbagai lapisan di tempat wilayah kita tinggal, mahasiswa tinggal, dalam rangka pencegahan wabah COVID ini. Kan? Walaupun memang pemerintah sudah membentuk satuan tugas, kan, Satgas ya, COVID, ada lagi relawan COVID di tingkat desa, dan sebagainya. Artinya bukan kemudian itu dikatakan cukup. Jadi kita ingin memberikan keteladanan bahwa STKIP Setiabudi, di mana Tridharma perguruan tingginya itu mengharuskan kita melakukan pengabdian di masyarakat, bahwa wabah ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan disiplin, dengan merubah perilaku, pola hidup di masyarakat, itu perlu ada pembaharuan. Karena jujur saja mungkin ini bukan yang kali pertama kita melakukan pembaharuan di negara kita, Republik Indonesia, atau bahkan di dunia. Jadi tidak menjadi kesulitan sebetulnya. Tinggal bagaimana komitmen dari seluruh pihak. Baik, saudara-saudara peserta BKM yang saya hormati, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa BKM ini kegiatan kita automatically, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program pencegahan COVID ini agar tidak merebak dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Nah, ini yang kita sampai tingkat desa. Kita push, kita dorong agar program itu terlaksana sesuai dengan apa yang ditujukan. Nah, keikutsertaan kita ini artinya bukan tidak diketahui oleh pemerintah. Kami dari pihak lembaga atau kita sudah menjalin kerjasama dengan Satgas COVID Kabupaten, yang dalam hal ini kita sudah memberikan tembusan, dan langsung saya beraudiensi dengan Pak Asda 3 yang memimpin di lapangan langsung, dan kemudian menembuskan juga ke surat perizinan ke Kesbang Linmas Pol. Nah, saudara-saudara sekalian, tujuan daripada BKM ini mendukung dan menguatkan program yang tadi saya sampaikan ya, program penanggulangan pencegahan COVID yang dilakukan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kepedulian sivitas akademika. Saya garis bawahi ya, mungkin para peserta ini masih baru semester 4. Sivitas akademika ini seluruh komponen, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, yang tergabung dalam rumah tangga akademik STKIP Setiabudi.
Ini kita tingkatkan kepeduliannya. Jadi jangan sampai kita melakukan BKM luar biasa, temanya pencegahan COVID, tapi di lingkungan kita, di internal kita juga tidak menyuguhkan, gitu ya, menyuguhkan budaya atau protokol kesehatan yang disarankan oleh pencegahan COVID ini. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan saya menghimbau kepada para mahasiswa dan peserta ini, terutama peserta ya, baik di lapangan nanti ataupun di kampus nanti, ikuti protokol kesehatannya. Jadi berikan contoh dan teladan. Maksudnya begini, sebelum kita mengedukasi orang lain, edukasi diri kita. Sebelum kita mengedukasi orang lain, edukasi dulu keluarga terdekat. Ya kan? Setelah itu baru kita keluar. Nah, itu yang bisa ilustrasi yang harus dimiliki. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan BKM ini. Jadi kita punya program BKM tematik ini di masa pandemi, kita merupakan program kerja kita laksanakan. Kemudian mengedukasi masyarakat, nanti tujuannya itu tentang bahaya dan cara pencegahan COVID. Maksudnya masyarakat itu tahu COVID itu berbahaya. Cuman sampai sejauh mana? Masyarakat itu tahu COVID ini menular. Cuman setahu dia itu seberapa. Karena yang kami tahu secara akademis dan secara yang kita tahu ya, saya sampaikan, para dokter itu lebih paham dengan bagaimana mencegah virus ini. Bagaimana menghindari virus ini. Dia lebih takut. Dia lebih takut. Para perawat, para dokter, lebih takut. Artinya dia yang lebih disiplin. Nah, kita ingin dia yang mengerti aja, mereka yang mempunyai jabatan langsung di bidang kesehatan, itu takut. Apalagi kita seharusnya yang tidak tahu tentang bagaimana protokol kesehatan di era pandemik ini. Ya boleh saya katakan takut lah. Gitu. Saya melihatnya gitu. Karena ada beberapa peristiwa perawat mengundurkan diri, ada yang dasar honor, kemudian ngeladenin COVID lagi kan. Memang dia tahu. Akhirnya dia mundur. Ada lagi lapor ke orang tuanya karena para pekerja perawat atau tenaga medis ini belum menikah mungkin, atau ini, Pak, Bu, ini nggak usah, udah lebih baik berhenti honornya udah daripada kamu nanti terkena virusan. Artinya mereka yang punya mindset lebih tinggi dari kita tentang COVID ini aja takut. Kita harus lebih takut karena tidak tahu kita. Ya kan? Tapi gini, kita ingin merubah pola ini, perilaku ini, mindset ini melalui BKM ini agar mereka lebih memahami dan lebih mengerti dengan tidak mengupdate atau menyerap informasi yang sesat, dalam tanda petik sesat itu hoax, gitu kan? Kan kita nggak ngejamin apa informasi yang didapatkan oleh masyarakat ini benar atau tidak. Lainnya, mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID melalui media sosial. Nah, ini titik tekan BKM daring melalui media sosial. Bukan kerjaan kita tiap hari Facebookan, WA-an, di dalam kamar, dan tidak begitu juga. Jadi nanti program-program yang kalian lakukan di lapangan, kita lakukan di lapangan itu, misalnya ini yang saya sebutkan, melakukan pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan siswa terhadap bahaya dan cara pencegahan COVID. Loh, siswa. Kan siswanya sekolahnya libur. Iya. Kan di masyarakat kita ada toh pelajar atau siswa. Ada. Itu kita kader. Apalagi ada kawan sebaya. Itu kita kader. Kita kader, kita ajak gabung dengan program kita untuk melakukan edukasi dan pencegahan COVID-19 di desa kita masing-masing. Ingat, mahasiswa ditugaskan di tempat tinggal masing-masing. Ya, kemarin ada yang coba koordinasi kepada kita, Pak, bisa enggak karena satu desa karena sendiri ingin berdua atau bertiga. Jujur, dalam pedoman ini tidak boleh ada yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar, aduh nggak tahu ya.
Ya kan? Artinya ikuti. Insya Allah pedoman ini disusun, petunjuk ini disusun sedemikian rupa untuk kawan-kawan taati. Kalau dilaksanakan dengan baik, karena disusunnya secara detail, itu insya Allah tidak akan tersesat. Kalaupun dugaannya kalian akan nggak tahu, nggak bisa, nggak ngerti, kita sudah siapkan DPL, dosen pembimbing lapangan. Saudara bisa bertanya, meminta bimbingan, meminta arahan, petunjuk, bahkan minta uang. Artinya, maaf bukan ke situ, bahkan minta hal-hal lainnya, informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan BKM ini berjalan lancar. Kemudian tujuan lainnya, meningkatkan pemahaman masyarakat dan siswa mempraktekkan pembuatan media edukasi pencegahan COVID-19. Media itu wadah, tempat, atau alat untuk kita transformasi, kita sosialisasikan sebagai suatu bentuk edukasi pencegahan COVID-19. Kita sering melihat iklan-iklan layanan masyarakat. Kita sering melihat poster-poster, leaflet-leaflet, kemudian spanduk-spanduk, banner, dan sebagainya tentang edukasi pencegahan COVID. Protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak 1-2 meter. Itu juga edukasi. Apa ide-ide kreatif saudara-saudara munculkan? Buat, viralkan di media sosial. Saya kembali tadi di media sosial. Ya kan? Mempraktekkan pembuatan ini dan siswa melalui media sosial. Melalui media sosial. Apa? Ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube. YouTube Anda bisa jadi model iklan sendiri. Saudara-saudara masyarakat sebangsa setanah air atau di desa kampung tercinta, desa Pamarayan atau desa Sukamekarsari, Kabupaten Lebak, ya kan, mari kita sama jaga, bisa saja di video sendiri, diviralkan. Kemudian dilaporkan kepada kita bahwa produk akademik kalian, BKM ini, itu sudah dibuat dan diviralkan di medsos. Oke. Saya pikir untuk bahan-bahan tentang edukasi ini sangat banyak sekali. Saudara bisa cari, googling di. Tinggal kreativitas membuat dan membuat posternya agar lebih menarik lagi, membuat videonya agar lebih tertarik lagi, membuat bannernya agar lebih greget lagi. Itu silakan kreativitas dari kawan-kawan. Bisa ya sharing dengan pembimbing. Ingat ya, kemarin ada pertanyaan dari pembimbing. Pak, ini kan daring, identik dengan kerjasama dengan media sosial, elektronik, surat kabar, yang elektronik, yang online, dan sebagainya. Takut mahasiswa mengupload sesuatu yang kemudian dianggap tidak meremehkan atau berita itu tidak ada yang tersinggung. Ya, justru itu di sini kita bikin panduan ini untuk agar teman-teman bukan mengekspos, membuat berita yang tidak benar. Saudara hanya membuat materi edukasi media pembelajarannya dan kemudian di-endorse atau di-push di media sosial. Kan? Nah, kalaupun ada yang membuat narasi yang tidak jauh beda bahwa edukasi tentang pencegahan COVID-19 ini. Kemudian merancang aplikasi COVID-19. Itu kan merancang anti COVID itu silakan lah. Nanti ini beberapa tujuan ini kan tujuan yang secara umum. Nanti yang secara khusus dalam program kerja teman-teman atau saudara-saudara. Membuat alat pelindung diri. Pelindung diri itu, Pak, membuat jaketnya, enggak lah ya, masker. Ya bukan kita yang membuat, kita menginisiasi. Coba maskernya dari plastik bekas, oh ya bau ya. Atau dari bahan-bahan yang kira-kira bisa kita manfaatkan di rumah masing-masing. Karena tanggal 31 Juli ini tidak hanya pusat sampai ke daerah tingkat kabupaten,
tingkat kabupaten, bahkan Ibu Bupati sudah mengeluarkan perbubnya, wajib menggunakan masker. Kalau tidak atau diketemukan oleh Satgas tidak menggunakan masker, dendanya atau tilangnya Rp150.000. Pakai jajan bakso mahatur nuhun lumayan. Sayang ya. Itu yang akan diterapkan. Artinya menggunakan masker ini wajib. Oke. Membuat alat pelindung diri, oke. Saya lanjutkan ya. Saudara-saudara sekalian, yang lainnya adalah mensosialisasikan pencegahan COVID ini menggunakan media edukasi melalui media sosial, oke tadi. Menginisiasi pembentukan komunitas relawan COVID-19 apabila belum ada. Kalau sudah ada, ya kita tune in, ikut di dalam relawan COVID di desa masing-masing. Itu yang secara fisik. Kalau secara media sosial Anda bisa buat grup relawan COVID online desa Anu, diinisiasi. Kita endorse, diinisiasi, kita yang memprakarsai. Gitu. Nah, disitulah tempat berdiskusi bagaimana ya desa kita agar bersih, agar masyarakatnya pola hidup bersih. Yuk, nah di situ kita bisa berdiskusi dengan masyarakat yang masuk di dalam grup itu. Kemudian melakukan advokasi kepada komunitas relawan pencegahan COVID melalui media sosial. Misalnya Bapak Ibu sekalian atau Satgas COVID pusat, Satgas COVID daerah, atau Satgas COVID desa, atau Pak Jokowi di wilayah kami misalnya. Ya itu advokasi. Ada kasus, kemudian kita advokasi. Melalui media sosial artinya edukasinya. Jadi advokasi itu memperjuangkan hak dalam rangka menerima pelayanan. Jadi, tapi insya Allah kalau di Lebak pada khususnya pelayanan ini juga sudah disiapkan, cuman banyak yang tidak memahami, belum tahu, belum mengerti, kudu kumaha gitu. Nah itulah tugas kita nanti memberikan masukan dan informasi itu. Kemudian membangun kerjasama dengan RT RW. Ingat, RT RW dalam penanganan pencegahan COVID melalui medsos. Jadi Pak RT-nya diajak. Nah, kalau face to face masih bisa karena tidak kerumunan. Saudara-saudara bisa datang ke RT RW untuk kulonwon dengan program ini. Jadi Bapak atau saudara-saudara ini sudah dibekali dengan surat rekomendasi ke desa. Surat rekomendasi ke desa ini itu pembuka pintu utama sebelum masuk pintu-pintu kecil di masyarakat kita. Pintu gerbangnya itu desa. Kalau pintu kerajaannya saya buka melalui kabupaten. Kita buka panitia itu urusannya. Nah, setelah masuk ke desa kemudian mohon ayanu BKM di dia berapa orang? Ya kita nggak tahu kan. Di desa ini ada berapa orang sebaran mahasiswanya. Karena ini kita tegaskan lagi BKM individu mandiri ini itu di desa tempat tinggal saudara-saudara. Bukan dikontrakan. Bukan dikontrakan. Kalau dikontrakan kan kita menjadi pendatang. Jadi tidak ada kesulitan karena home base kita KTP-nya di desa itu. Bahkan kita bergaul dan bercengkrama dengan masyarakat sebaya tempat bermain kita waktu kecil dan sampai saat ini itu lebih mudah. Oke, membangun kerjasama dengan media online, media elektronik untuk mempublikasikan pelaksanaan BKM tematik melalui media sosial. Nah khusus yang ini mungkin saudara tinggal kirimkan saja laporan-laporan apa yang dilaksanakan kepada admin kita atau website kita stkip.ac.id string BKM. Ya, itu udah informasinya mungkin saudara-saudara sudah bisa ikuti. Kirimkan saja, nanti cukup kita nanti yang membuat narasi untuk mempublikasi di website kita dan media online lainnya.
Oke. Output atau target dalam kegiatan BKM ini terlaksananya dukungan dan penguatan program penanggulangan pencegahan COVID yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya ya kan dan bagaimana cara pencegahan COVID. Yang ketiga, terdapatnya data penduduk yang terkait upaya pencegahan COVID. Saudara-saudara sekalian, semua tertuang dalam buku panduan. Ya. Kerjasama dengan RT kumaha caranya, bagaimana tata krama dan etikanya ada di panduan. Bagaimana mendata penduduk terkait dengan upaya pencegahan COVID ada di panduan. Ya kan? Ingat, ada semua apa yang saya sampaikan ini di panduan saya dalam ini karena supaya kita bukan masalah ngirit atau tidak ya, tapi ngirit sih udah pasti harus diirit ini, harus cepat. Lebih cepat, lebih baik supaya nggak ngabisin kuota kita ya. Program kegiatan, program pendataan penduduk. Ini penting juga, formnya udah dipersiapkan. Ya kan? A, B, C, D, dan sebagainya, itu formnya sudah disiapkan. Saudara lakukan saja advokasi atau pendapatan data ini dari RT. Misalnya pendataan jumlah penduduk menurut usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Ada form misalnya di RT. Cukup RT dan RW itu aja. Tidak mendata door to door, tidak. Cukup di satu titik, di kantor desa juga, Pak, jumlah penduduk di RT ini berapa, di RW ini berapa, jumlah kepala keluarga ini berapa, jumlah. Nah, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah dan sebagainya itu ada semua di desa. Kemudian pendataan kondisi ekonomi pedagang, wira swasta, kan? Yaitu status ekonomi. Pendataan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu. Atau bahkan desa punya data yang langsung masyarakatnya terdampak COVID. Tapi pastinya saudara-saudara sekalian tidak boleh membuat form di luar form yang ada di dalam panduan. Oke. Program edukasi pencegahan COVID bagi masyarakat secara daring ini, misalkan saja pembuatan media edukasi daring berupa gambar video pencegahan COVID bagi masyarakat melalui media. Apa? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Saya harap hal-hal seperti ini nggak perlu diajarkan lagi. Kalaupun ada yang tidak bisa, belajar kepada yang bisa. Tidak harus cari dosen. Maksudnya cukup di kawan sebaya kan ada yang udah bisa. Tolong dong aku videokan, aku mau membuat YouTube iklan pencegahan COVID. Nggak apa-apa, yang sederhana aja. Yang penting diviralkan. Ada kerja daripada saudara-saudara sekalian di BKM daring ini. Kemudian pembuatan penyaluran alat pelindung diri pencegahan COVID berupa masker, sanitizer, dan lain-lain masyarakat dengan memanfaatkan jasa pengiriman secara online. Nah, saya pikir ini kan kalau programnya kita lakukan dan ada, baru kita kemudian bagaimana pokoknya hindari pertemuan langsung dengan masyarakat secara halayak atau secara banyak. Secara banyak, oke? Bisa dilakukan, misalnya di desa ada Pak, kalau di, memang kita juga bingung juga, desa juga kalau penyaluran BLT semua kan the name by address itu kumpul semua. Nah kita ikut membantu minimal distance-nya, jaga jaraknya. Jaga jarak. Ya kalau penerima BLT itu kan suka ratusan tuh di desa kumpul, dan itu juga kita ikut serta menjaga protokol kesehatan. Nah, pembuatan dan penyaluran media edukasi pencegahan COVID-19 berupa poster, spanduk, dan sebagainya. Ya. Kemudian menginisiasi pembentukan komunitas relawan yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian advokasi bagi komunitas relawan pencegahan COVID secara daring. Oke, ini udah. Program yang sesuai dengan kondisi lingkungan mahasiswa berada yang terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID. Program yang terkait dengan kebutuhan Pemkab Lebak, terutama yang berkaitan dengan pendataan masyarakat untuk mendukung penanganan, pencegahan, dan
dampak pandemi COVID. Jadi gini, teman-teman mendata saja, tidak melakukan eksekusi, data itu dilaporkan pada kita, nanti kita yang bisa menyimpulkan untuk memberikan kesimpulan, masukan kepada kabupaten. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin berlama-lama, nanti kuota juga. Intinya, kami berharap dari panitia atau dari saya sendiri selaku ketua pelaksana, panduan ini dibaca, diikuti perintah-perintah dalam petunjuk teknis dalam panduan tersebut. Nah, tiap hari, tidak tiap jam, plototin website dari PPM STKIP Setiabudi strip BKM. Plototin. Supaya tahu update-update informasi. Tidak itu aja, nanti di-push lagi dari Pak O sebagai operator kita, ya kan, admin kita juga di P3M, itu memberikan semua informasi. Ya kan? Tidak cukup di situ lagi, khawatir juga Anda nggak ngelihat juga, ada pembimbing juga yang turut memberikan dan membimbing, ada informasi-informasi terbaru. Tidak hanya di situ, kalian ada ini, langsung telepon ke saya. Saya untuk pelaksanaan BKM yang selama hampir 1 bulan ini online. Kalau agak mati-mati dikit mungkin di tengah jalan nggak bawa power bank. Itu kita juga akan, jadi mahasiswa nggak usah khawatir bahwa kita juga terus memberikan mensupport agar kawan-kawan sekalian atau mahasiswa sekalian itu tidak kesulitan dalam melaksanakan BKM tematik ini. Jadi sekali lagi closingnya, simpulan saya bahwa saya harapkan semua pedoman ini sudah diunduh di laman kita, di laman web kita. Dan tolong kepada para pembimbing yang hadir juga dalam Zoom ini juga memberikan dorongan atau arahan. Jadi kalau bisa, walaupun ini di print, dicetak, karena biasanya lebih senang baca WA orang ketimbang baca, lebih baik dicetak aja, dicetak ya. Nah mungkin itu saja yang untuk pedoman bakti karya mahasiswa, dan yang tadi saya pada waktu pembukaan saya sampaikan bahwa ini ada paralel pelaksanaan KKN tematik juga dengan kemendikbud.go.id. Saya baru di WA, bukan oleh Pak Menteri ya, di WA-nya. Baru di WA, nanti kita tunggu pengumuman Pak Menteri sore ini. Jadi pengumumannya ke staf, nanti dari staf baru nge-WA saya, bukan saya nge-WA Pak Menteri ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ada hal yang penting. Setelah pembekalan ini, saudara-saudara langsung berkoordinasi dengan pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan. Kita mempola satu pembimbing 20, maksimal itu 20 orang. Nanti diaturlah di program studi masing-masing. Nanti saya juga ke Pak O, nanti tolong pembagian kelompoknya untuk mereka dan pembimbingnya ya, tolong dibantu supaya tidak ewu pakai ewu. Di situ kemudian langsung para pembimbing mungkin membuat WhatsApp group dan kemudian saling share informasi dan sebagainya. Nah, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, mengingat bukan ini saja informasinya, karena ini bicara daring, ITC atau Internet Teknologi Komputer, saudara harus mengikuti juga pembekalan yang berikutnya dari Ibu Dentik Karyaningsi, dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Dentik untuk segera memulai kegiatan pemberian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala P3M STKIP sekaligus Ketua Panitia yang sudah menjelaskan ya secara rinci bagaimana pelaksanaan BKM spesial tahun ini
penanganan COVID-19. Nah, berikutnya saya hanya sedikit menyampaikan teknis nanti untuk pelaporan saja. Untuk pelaporan, ini semua berbasis media, baik itu media foto maupun media video. Nah, untuk media foto ataupun media video ini diharuskan memberikan keterangan pada masing-masing foto. Jadi nanti kepada semua peserta BKM untuk melaporkan semua kegiatannya itu kepada dosen pembimbing masing-masing, diberikan keterangan. Berikut mungkin saya berikan contoh. Sebentar. Tolong share dong, share screen. Tolong share screen. Dikasih akses. Sebentar ya. Saya hanya sedikit memberikan contoh. Saya yakin semuanya juga sudah pada bisa. Untuk media, terserah mau pakai media aplikasinya apa saja, mau pakai videonya juga, mau video aplikasinya apa saja. Yang penting ada pelaporan, baik itu dalam bentuk video maupun dalam bentuk foto. Gitu ya. Keterangan lebih lengkapnya lagi bisa nanti diserahkan juga kepada dosen pembimbing masing-masing. Oke, saya hanya sedikit sih memberikan contoh media. Ini contohnya foto. Jadi kalau saudara-saudara nanti memberikan foto, nah seperti ini. Jadi ada foto, harus ada keterangan. Misalkan Anda memberikan penyuluhan pentingnya masker kepada masyarakat RT mana, kemudian atau PKK mana, di desa mana, gitu ya. Dan kalau bisa, kalau video itu kan sudah menyangkut kegiatan Anda divideokan. Jadi nanti minta tolong bawa teman atau bawa saudara untuk memvideokan atau merekam kegiatan Anda selama Anda melakukan kegiatan di desa. Itu ya, ini contohnya karena memang video juga nggak bisa slideshow di Zoom ini ya. Jadi ini contohnya. Jadi harus memberikan keterangan karena nanti ini untuk dijadikan laporan kegiatan BKM keseluruhan juga. Jadi harus jelas di desa mana, di RT mana, kepada siapa, kemudian apa yang disampaikan, dan lain-lain. Kemudian selain itu, kami juga tetap menyediakan spanduk ya. Kita menyediakan spanduk kegiatan BKM ini, siapa tahu mungkin nanti peserta itu foto bahwa melakukan kegiatan di desa ini dengan spanduk itu. Tapi bergiliran ya, mungkin bergiliran karena kalau semua peserta saya berikan spanduk rasanya tidak cukup. Jadi silakan nanti bisa hubungi langsung ke dosen pembimbingnya. Nah, okay. Jadi di situ Anda bisa langsung foto. Aduh, sorry. Saya share screen. Bentar. Oke. Kemudian berikutnya untuk dosen pembimbing, untuk dosen pembimbing ini pada tahun ini kita tidak berkelompok, tapi sesuai program studi masing-masing. Jadi masing-masing program studi silakan menghubungi dosen program studinya masing-masing yang tercantum di sini. Kemudian untuk Penjaskes ini terdiri atas 3 kelompok. Silakan boleh mahasiswa menghubungi salah satu dari dosen tersebut. Jadi dosen pembimbing. Nah, kita sesuai program studi masing-masing. Jadi silakan nanti koordinasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Di sini saya tidak display nomor telepon karena kita streaming. Jadi nanti silakan bisa langsung bertanya melalui chat nomor telepon dari dosen pembimbing masing-masing. Jadi mungkin itu saja sih sedikitnya yang saya sampaikan untuk teknis BKM tahun ini. Jadi
Untuk media apapun juga, saya jelaskan, untuk media apapun juga nanti dengan dosen pembimbing silahkan dikoordinasikan. Mau pelaporannya melalui WhatsApp, boleh. Mau melalui, misalkan, Pak, saya mau menggunakan Zoom, silahkan dengan dosen pembimbingnya. Jadi silahkan diatur saja teknisnya seperti apa, mengingat masing-masing daerah berbeda-beda ya. Mungkin ada yang kuat untuk Zoom, ada yang kuat hanya untuk WhatsApp saja. Jadi silakan nanti koordinasi langsung dengan dosen pembimbing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, silakan Anda ketik di media chat Zoom. Nanti kami akan jawab secara langsung. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Oh ya, untuk sekali lagi untuk absensi silakan untuk mengisi form yang tersedia di chat melalui Google Form. Oke, bagi yang live streaming melalui YouTube Bun, silahkan tetap mengisi Google Form dan nanti bisa koordinasi dengan Pak Nugroho untuk link absensinya yang sudah mengikuti atau menyimak melalui YouTube live streaming. Oke, kita akan lakukan foto bersama. Tolong diaktifkan semua videonya. Oke, tolong diaktifkan semua videonya. Oke. Oh, sip ya. Plus absen. Oke. Oke. Silakan diaktifkan semua videonya untuk absensi. Oke, 1, 2, 3, 4. Bentar. Video nih, saya video hand. Videonya silakan diaktifkan, baik itu yang melalui laptop maupun melalui smartphone-nya, diaktifkan ya video call-nya. Kita akan absensi, silakan diaktifkan. Sudah semua, oh. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk absensinya. Silakan ada pertanyaan, kami tunggu mungkin 5 menit ke depan untuk pertanyaan pada hari ini. Oke. Saya mungkin pertanyaannya masih dalam pertanyaan ya, dalam benak. Susah diungkapin. Nggak pede buat suaranya, nggak pas di sound komputer atau handphone. Kita ada pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan ini akan membimbing kalian secara virtual ataupun bisa face to face sepanjang memenuhi protokol kesehatan. Nah, untuk bimbingan ini agak unik, enggak unik. Mahasiswa program, misalkan mahasiswa program studi sejarah dibimbing oleh pembimbingnya, dosennya dari sejarah. Kenapa kita lakukan gitu? Agar bisa lebih dekat. Bukan lebih dekatnya, karena sering komunikasi sehingga tahu enggak kaku lah kira-kira gitu. Kemudian misalnya dosen pembimbingnya dari Penjas, dia membimbing mahasiswa Penjas. PAUD, mahasiswanya membimbing yang PAUD. Nah, adapun kuota bimbingan ini satu dosen tadi saya sampaikan 20, nanti akan dibagi oleh Pak O, harus dan sesegera mungkin. Saudara-saudara sekalian, kegiatan ini berlangsung tanggal 3 Agustus sampai 29
Agustus. Dalam perjalanan pertengahan kegiatan, saudara pun akan dilakukan monitoring evaluasi oleh pimpinan prodi Anda atau pimpinan lembaga kita dari ketua sampai waket-waket yang lainnya pun pembimbing. Oke. Ada pertanyaan ya, coba nanti saya baca. Ini dari Ahmad Fatur. Assalamualaikum Pak, izin nama Ahmad Fatur, Prodi Pendor. Perihal bertanya, apabila di desa ada lebih dari 1 mahasiswa, apakah bisa BKM bersama atau dengan desa tetangga Pak? Pertanyaannya sangat bisa. Karena prinsip BKM ini BKM di desa setempat. Kebetulan di desa itu ada 5 orang mahasiswa kita. Betul? Ya mereka mau tidak mau 5 di situ. Tapi pelaksananya secara individual. Tematik individu. Karena ketika yang 5 ini pulang kampung, RT-nya beda, RW-nya beda. Bisa jadi. Kalau sama, alhamdulillah bisa bersama. RT-nya sama. Misalnya ada anak kembar, adik teteh, rumah. Udah satu rumah, satu desa. Ya pasti itu dia akan melakukan BKM di situ. Di rumah itu, di desa itu, di RT itu, di RW itu. Pasti laporannya sama. Ya itu mah kebenaran. Ya itu anugerah aja. Ya. Gak apa-apa, bisa. Ada lagi nggak? Saya Nasruddin. Izin bertanya, apa boleh misalnya dari prodi sejarah gabung ke penjasias ngapain? Itu boleh apa enggak Pak? Ya. Gabung itu maksudnya apa? Kan kita BKM tematik individu di rumah masing-masing. Mau gabung apa? Kalau diskusi mah enggak. Karena laporan pribadi, ya mah enggak boleh. Gabung apa aja. Gabung ngobrol, diskusi boleh. Tapi kalau ini prinsipnya teman-teman, saudara-saudara sekalian, BKM tematik individu. Tapi kalau bimbingannya berkelompok di prodi, itu karena untuk memudahkan accessibility informasi bimbingan itu. Maksudnya, perbedaannya dengan BKM yang tahun lalu, kalau tahun lalu kan betul terjun ke lapangan, kelompok. Beragam prodi. Gitu. Sejarah gabung ke penjaskes. Kalau gabung secara normatif, secara aturan kita tidak bisa. Jangan jangan beda prodi. Satu prodi juga kalau saya di desa di Kecamatan Cipanas, terus teman satu kos saya itu di Kecamatan Rangkas Bitung. Terus mereka gabung walaupun satu penjas nggak bisa. Karena mereka harus BKM di tempat masing-masing. Understand ya? Mulia ya, siapa tadi? Oke. Ada lagi? Apakah media edukasinya boleh sama atau bekerja sama dengan boleh? Siapa yang melarang kita sama-sama di YouTube? Siapa yang melarang kita sama-sama satu grup? Ya kan? Jadi itu di arena global itu, internet itu boleh. Di masyarakat apa namanya? Masyarakat apa Bu? Masyarakat apa? Masyarakat global ya internet itu. Jadi boleh. Boleh. Tapi kalau bikin grup WA ya boleh, siapa yang larang? Apalagi kalau saya nggak tahu. Tahu aja boleh. Boleh. Karena apa? Apapun bentuk komunikasi teman-teman, sharing dan sebagainya di media online dan sebagainya, yang terpenting bagi kita, peserta memberikan laporan individunya terkait medsos atau kegiatan edukasi daring ini yang dilakukan oleh saudara di lapangan. Oke. Nah, saya tidak jelaskan protokol bagi peserta. Silakan diunduh. Oh, udah ini ya. BKM itu, protokol BKM ya. Tinggal diunduh. Kalau saudara ya ada protokolnya, tata cara
bagaimana saudara nanti di lapangan, di ruangan dan sebagainya itu dibaca juga. BKM di tempat masing-masing ya, yes. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih sama-sama Nasruddin. Oke, baik. Bu Dentik, kalau tidak ada, selanjutnya pertanyaan bisa disampaikan melalui WA atau ke pembimbing untuk penjelasan selanjutnya. Yang pasti, mungkin takut ada pertanyaan, apakah kegiatan ini ada pelepasannya atau tidak? Apa pertanyaannya? Jawabannya. Saya pikir kita cukup di pembekalan saja. Ya, nanti saudara bisa dilepas oleh pembimbing masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Selamat beraktivitas. Dan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan BKM, silakan hubungi panitia, baik itu bisa melalui Pak Iman, bisa melalui saya, bisa melalui Pak Nugroho, bisa melalui Pak Wandi Asaid. Nah, mungkin untuk hari ini kita tutup bersama-sama kegiatan ini. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Semoga kita semua dilindungi dari pandemi COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatikan, kalian semua sudah menerima surat atau unduh surat untuk ke desa. Boleh mulai dari sekarang, walaupun pelaksanaannya tanggal 3. Nanti sambil koordinasi sama dosen ya. Hubungi desanya dengan membawa surat yang kemarin bisa diunduh atau bisa didapat di keuangan kemarin pada saat bayar. Nah, itu surat untuk izin ke desa. Jadi bisa langsung boleh mulai dari sekarang ataupun nanti. Oh Bu, nanti aja tanggal 3 juga boleh. Yang penting kalian lancar, desa juga mengizinkan. Selamat berjuang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.